touch, I can with just one touch, I can feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Rahman, biasa dipanggil Rois atau Rahman. Perkenalkan, saya Isri Miladadi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kakak-kakaknya sudah memperkenalkan, maka saya juga memperkenalkan diri. Jadi nama saya Heru Wahyudi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semua selalu bahagia di dalam berada. Nah, hari ini kita akan belajar materi zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu zakat? Gak ada yang sebelumnya. Apa itu zakat fitrah dan zakat mal? Gak ada yang tahu? Pinter-pinter ya. Di sini kita untuk menjadi penguatan untuk pengetahuan kalian. Nah, jadi nanti di sini tuh kita akan belajar secara kelompok. Kita akan belajar kelompok dan nanti akan ada pertanyaan juga yang harus kalian jawab. Oke, nanti di sini akan kita bagi menjadi 4 kelompok ya. Ada yang isinya 5, ada yang isinya 4. Karena nggak cukup kalau semuanya 5. Gitu. Nah, sebelum kita mulai, kita bagi kelompok dulu, oke? Ayo, untuk kelompok 1 di sini. Silakan Pak. Secara bahasa itu artinya Iya. apa? Secara bahasa? Kebersihan, kelebihan. Jadi secara bahasa itu adalah bersihan ya. Tapi di dalam fikih itu zakat dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama adalah zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Jadi zakat fitrah itu adalah zakat yang khusus dikeluarkan pada bulan suci Ramadan. Walaupun nanti ada anak yang dia itu lahir sebelum matahari terbenam di akhir bulan Ramadan, tetap dia akan menunaikan zakat. Kemudian yang kedua adalah ada namanya zakat mal, yaitu atau yang dikenal dengan zakat harta. Yang dimana zakat harta ini adalah kalau harta tersebut sudah mencapai syarat tertentu. Yang pertama yaitu jumlahnya. Kemudian yang kedua ada nisabnya. Tahu nisab? Apa itu nisab? Kepemilikan selama 1 tahun. Itu syarat orang bisa mengeluarkan zakat mal ya. Kemudian zakat ini di dalam Al-Quran ada orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 ya, yang disebut dengan asnaf. Apa? Asnaf. Jadi yang pertama itu adalah fakir. Yang kedua adalah miskin. Sama ada fakir sama miskin? Kalau fakir itu memang dia tidak punya apa-apa, tapi kalau miskin itu punya kecukupan, tapi tidak kaya. Kemudian ada namanya fisabilillah, kayak adik-adik yang menuntut ilmu termasuk fisabilillah.
apakah di akhir Ramadan ia masih wajib membayar zakat fitrah? Nah, jelaskan alasan logis berdasarkan teks. Nah, yang menjawab pertanyaan ini adalah nomor berapa teorinya? 4. Nomor berapa? Berapa? Nomor 4 dari kelompok berapa namanya? Nah, nomor 4 dari kelompok 1. Silakan Bapak. Kalau Bapak ya, jika seseorang masih sangat rajin bersedekah setiap hari kepada tetangganya, apakah dari Ramadan dia masih wajib membayar zakat fitrah? Jelaskan alasan logis. Ya, di sini zakat fitrah itu wajib bagi setiap orang yang beriman, orang muslim Islam. Karena zakat fitrah itu wajib dikeluarkan, maka pada bulan Ramadan wajib dikeluarkan. Sedangkan sedekah itu adalah sunnah bagi setiap orang. Gimana, Tero? Jawaban dari lagi. 20. Pintar. Kalau udah apa namanya Kami kan cuma udah yakin ya kalau kalian semua tuh pintar-pintar tahu banget jawabannya. Nah selanjutnya pertanyaan kita cukupkan sampai nomor 3 aja ya, karena kali ini kalian ada Oke, jawaban pertanyaan tidak ada dulu. pertanyaan nomor 3 deh. Uang pembelian yang ada. Oke, pertanyaan nomor 3. Bacakan ya. 4. Oke, pertanyaan nomor 4 kan? Pertanyaan nomor 4. Menurut pendapat kelompok kalian, mana yang lebih baik? Memberikan zakat secara langsung kepada orang yang membutuhkan di pinggir jalan, atau menyalurkannya melalui lembaga resmi atau amil? Berikan alasan yang memperkuat pendapat kalian. Ya, jawab. Ngomong-ngomong ini. Kalau untuk ini setiap Zakat lebih baik diberikan kepada orang yang berada di pinggir jalan karena seseorang yang berada di pinggir jalan tentu memiliki pekerjaan yang baik atau sesuai dengan kebutuhan sehari-harinya. Sedangkan amil adalah seseorang yang memiliki dari pemerintah langsung dan memiliki pekerjaan yang tetap dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Berarti salah pertanyaan ini. Nah, jangan dulu. Pertanyaannya ya, jadi gini, mana yang lebih baik, apakah memberikan zakat secara langsung kepada orang pinggir jalan atau melalui lembaga amil? Nanti kan lembaga itu yang akan mengeluarkan lagi gitu maksud pertanyaannya. Tapi nggak apa-apa, tadi itu bagus kok. selanjutnya dari Lebih baik secara langsung karena kita diwajibkan untuk membayar zakat kepada fakir dan miskin kan, itu secara langsung bagus. Timbang lebih baik cuman dari lembaga resmi. Ya, kita kan dia emang dibagikan ke setiap orang, tapi tidak secara kita sendiri. Itu cuma dititipkan. Lebih baik kita Ada apa-apa? Kamu usah dikaji dengan apa? Ya. Menurut kami, lebih baik menyalurkannya secara langsung karena kalau melalui lembaga resmi prosesnya jadi lama untuk tersalurkan. Oke. Jadi bagaimana Teo jawabannya? ya jadi begini ya. Iya, jadi semuanya punya pandangan masing-masing ya. Yang bilang secara langsung, tapi kebanyakan secara langsung yang bagus. Ya. Tapi nanti kita lihat kondisinya juga. Belum tentu yang ada di pinggir jalan itu orang miskin. Iya. Ya. Nah, jadi nanti untuk apa namanya amil
zakatnya itu kan juga mendata mana yang berhak mendapatkan zakat. Ingat dari yang 8 tadi itu. Tapi memberikan secara langsung juga bagus karena nanti takutnya kan salah target gitu ya. Semuanya bagus, tapi nanti tinggal kita melihat kondisinya saja. Ya misalkan nanti kita di daerah terpencil, gimana? Apakah secara langsung? Bisa aja secara langsung. Tapi kalau kita hidup di Jakarta, bisa nggak? Bisa. Ya, kita serahkan aja nanti. Iya ya. Karena kalau kita cari orang fakir miskin kan susah juga. Nah itu tergantung kemaslahatan. Ya. Tapi nanti itu sesuai dengan kondisi, gimana caranya untuk mengeksekusi atau gimana caranya untuk mencari solusi. Tangan untuk melompat. Semuanya itu benar, semuanya bisa dapat baik melalui menyalurkannya ke lembaganya atau langsung memberikan ke orangnya, itu bisa ya sesuai kondisi ya. Jadi semuanya itu benar. Oke. Nah, kita lihat poinnya sekarang. Kita cukupkan untuk jawab soalnya sampai sini. Kita lihat poinnya itu. Ya udah, berarti semuanya udah benar ya. Dan secara keseluruhannya itu kita semua udah pintar, semuanya bisa menjawab pertanyaan dan jawabannya tepat-tepat ya. Kita akan bagikan apa namanya? Mobil-mobil. Ya, kita akan bagi rata karena semuanya bisa menjawab. Kita akan bagi rata jajan. Mobil-mobilan ya. Tambahkan jajan lagi buat yang bisa menjawab nih. Tapi maju ke depan. Silakan ya. Untuk pertanyaan nomor Oh, satu gini aja. Nah, untuk pertanyaan nomor 7. Pertanyaan itu, apakah zakat hanya bermanfaat bagi penerimanya saja atau juga bagi orang yang bayar zakat? Siapa yang bisa menjawabnya? Angkat tangan. 1, 2, 3, angkat tangan. Apa? Ayo, silakan. Angkat tangan ya, jangan aku. Bermanfaat bagi ibadah karena penerima itu bahagia dan senang hati menerima apa yang telah diberikan, sedangkan yang menjadi pemberi itu mendapatkan pahala Ya. dan untuk menyambung silaturahmi. Sudah? Tepuk tangan. Ayo lanjut. Siapa lagi? Selanjutnya, siapa yang mau maju? Kakak nggak bakalan jawab. Ayo, siapa yang maju? Ayo maju. Jawab pertanyaan. Pertanyaannya bukan dari pertanyaannya. Kita dengar jawabannya. Pertanyaan tentang sedikit pengetahuan dari kakak-kakaknya yang tadi. Tadi kan kakak-kakaknya di awal itu sudah memperkenalkan diri dari nama, alamat dan sebagainya. Nah, pertanyaannya dari manakah kakak istri? Yang mana? Suka muda.
dari Bunda. Berapa banyak nabi dan rasul yang wajib diketahui? Bukan. Bukan Hah? boleh dijelaskan. Pakai ini banyak. Begini. Tidak sebutkan nabi, kemudian rasul. Karena ada 5. Enggak. Ini dia sebutkan Nabi, pakai nyanyian. Ya, bisa. Ayo. Satu, dua, tiga. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kata ucapan ataupun perbuatan. Kami dari sini kami undur diri. Sekali lagi terima kasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.